Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Kita akan mulai masuk ke dalam kaidah inti yang ada di dalam Al-Qawaid Al-Arba' ini. Dan di buku yang kita baca ada di halaman 84. Untuk buku di cetakan-cetakan awal ada di halaman 88. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah saya baca terlebih dahulu bagian syarah di buku ini, nampaknya kalau kita langsung masuk dalam kaidah, lalu kemudian saat ingin membaca kaidah, kita harus melalui sebuah penjelasan tentang 3 macam tauhid. Nanti konsentrasinya jadi seperti tercampur di tengah. Jadi mau bahas tentang syubhat, mau bahas bagaimana cara membantahnya, tapi di tengah ada semacam faidah tambahan atau pengetahuan baru yang harus diketahui lebih dahulu. Maka pada kesempatan hari ini kita coba untuk membaca syarah Syekh Syadzili tentang 3 macam tauhid. Baru kemudian di pertemuan selanjutnya kita masuk ke kaidahnya. Dalam keadaan kita sudah punya dasar-dasar tentang 3 macam tauhid ini. Supaya pemahamannya tidak ada di tengah, tapi diletakkan di awal. Baru kemudian di materi selanjutnya kita baca kaidahnya dan bagaimana membantah syubhatnya, begitu. Kita langsung lompat terlebih dahulu dalam pembagian tauhid. Kalau di buku cetakan-cetakan baru ada di halaman 86 dan di cetakan lama ada di halaman 90. Nah, coba dibaca. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang Dia kerjakan terhadap hamba-hambanya. Kemudian, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dikerjakan hambanya kepadanya. Semisal, ibadah yang hanya boleh ditunjukkan kepadanya. Ada jenis tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Jika ada yang bertanya, dari mana pembagian tauhid seperti ini? Kita jawab bahwa para ulama membagi tauhid menjadi 3 seperti ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang banyak yang melengkapi satu sama lain. Di antaranya, pertama, istiqra atau penelitian yang dalam terhadap nas-nas syar'i yang menunjukkan pengesahan Allah baik dalam hal yang Dia kerjakan terhadap hambanya maupun hal-hal yang dikerjakan hambanya kepadanya. Jika seseorang membaca surat apapun di dalam Al-Quran, dia akan mendapati hal di atas secara nyata dan gamblang. Misalnya, Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 2-4. Ayat-ayat ini berhubungan dengan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini dalil untuk satu jenis tauhid, yakni tauhid asma wa sifat. Kemudian Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Ayat ini berhubungan dengan perbuatan kita sebagai hambanya. Ini dalil untuk jenis tauhid yang kedua, yakni tauhid uluhiyah. Kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan ketiga jenis tersebut pada beberapa ayat dalam kitabnya. Misalnya Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat 65. Firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya adalah dalil untuk tauhid rububiyah. Sedangkan firman-Nya, Fa'buduhu wastabir li'ibadati. maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, adalah dalil untuk tauhid uluhiyah. Adapun pada penggalan firman-Nya yang terakhir, Hal ta'lamu lahu samiyya. apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Adalah dalil berkenaan dengan tauhid asma wa sifat. Ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa penduduk Mekah, bangsa Arab, dan bahkan seluruh manusia mengakui adanya tauhid rububiyah, di mana semata-mata pengakuan mereka tidak langsung membuat mereka dianggap masuk ke dalam Islam. Ini sebagaimana yang terdapat pada firman Allah, Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Juga dalam firman Allah, Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihi al-ardu min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 63. Dalam kedua nas yang bersambungan di atas, begitu juga pada berbagai nas yang lain, terdapat dalil bahwa orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi SAW dahulu juga mengakui tauhid rububiyah. Akan tetapi, semata-mata mengakui adanya tauhid rububiyah tidak membuat mereka dianggap masuk ke dalam Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa penjelasan dari Syekh Sa'ad Asy'ashari tentang pembagian tauhid. Ini yang tadi di awal saya katakan, kalau kita sedang ingin membaca kaidah, lalu kemudian kita ingin mengetahui tentang bantahan, terus tiba-tiba di tengah ada penjelasan hal yang sifatnya mendasar yang kita butuh untuk tahu, khawatirnya itu mendistrak fokus kita dalam pembahasan kaidah tersebut. Ya. Membahas kaidah, tengah-tengah tiba-tiba ada pembahasan yang lain, lalu kemudian pembahasannya kembali ke lanjutan di awal. Makanya ini saya letakkan di bagian awal, supaya kita pahami dulu bersama. Nanti di video berikutnya baru kemudian kita letakkan kaidah dan bantahannya, sedangkan dasarnya sudah kita pahami lebih awal. Begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tauhid sudah sama-sama kita pahami. Kita mengesahkan Allah. Hanya saja ada beberapa hal atau beberapa cabang dari tauhid ini yang perlu kita pahami dan kita bisa beda-bedakan. Karena orang-orang kafir di zaman dahulu itu tidak bisa membedakan mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah yang sebagaimana sudah kita baca. Sehingga bagi mereka cuma sekedar tauhid di bagian rububiyah dianggap udah selesai. Padahal harusnya tahu apa itu uluhiyah dan menerapkannya. Mungkin sebagian dari teman-teman khususnya yang baru belajar akan bergelayut di benaknya. Apa sih uluhiyah? Apa sih rububiyah? Dari tadi kita baca ini ya sekedar baca tapi belum paham. Ya, maka sekarang kita pahamkan. Kita mulai dari awal tadi. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal yang Allah kerjakan terhadap hambanya. Sedangkan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam hal yang dikerjakan hamba kepadanya. Untuk memudahkan kita dalam memahami tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah ini, mari kita bikin analogi-analogi dan teka-teki terlebih dahulu ya, untuk bisa menjadi jembatan pemahamannya.
Coba sebutkan beberapa pekerjaan murid di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Terus? Kemudian hormat kepada guru. Ya. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Kemudian pekerjaan guru di sekolah. Pekerjaan guru di sekolah. Pertama, memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, memeriksa hasil tugas dari murid-muridnya. Yang ketiga, memenuhi tanggung jawab beliau sebagai guru kepada dinas pendidikan. Ya boleh. Oke. Sekarang coba dijawab. Mana pekerjaan murid dan mana pekerjaan guru? Jadi antum cuma menjawab, ini murid, ini guru. Ya, jadi saya bolak-balik ini. Belajar. Murid. Mengerjakan PR. Murid. Memberi nilai. Guru. Menghafal. Murid. Bayar SPP. Murid. Mengabsen. Guru. Bikin soal. Guru. Mengerjakan ujian. Murid. Mendengarkan dan memperhatikan pelajaran. Murid. Nah, sudah bisa dibedakan kan? Baik. Sekarang jembatan ini kita sambungkan kepada perbuatan. Mana perbuatan Allah, mana perbuatan kita sebagai hamba. Menciptakan. Allah. Beribadah. Hamba. Menghidupkan. Allah. Berdoa. Hamba. Meminta. Hamba. Mematikan. Allah. Memberi rezeki. Allah. Menurunkan hujan. Allah. Menunaikan nazar. Hamba. Oke. Sudah kita bisa bedakan mana yang dilakukan Allah, mana yang dilakukan hamba. Ya kan? Tauhid rububiyah adalah pekerjaan Allah kepada hamba. Kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah kepada hamba. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam hal perbuatan hamba kepada Allah. Tadi sudah kita sebutin ya. Ya, antum sudah jawab juga. Menciptakan itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah kepada hamba. Berarti tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah bahwa hanya Allah yang menciptakan hambanya. Paham? Paham. Kemudian menghidupkan, mematikan. Itu pekerjaan Allah kepada hambanya. Maka tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dalam hal menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang selain Allah yang menghidupkan dan mematikan. Memberikan rezeki, menurunkan hujan. Itu perbuatan Allah kepada hamba. Maka kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah yang menurunkan hujan dan rezeki kepada hamba. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Sebaliknya, meminta, berdoa, beribadah, sholat, puasa, zakat, tawaf, haji, umrah, dan lain-lain itu adalah perbuatan yang hamba kerjakan untuk Allah. Maka mentauhidkan Allah dalam masalah ini, bahwa menunjukkan ibadah-ibadah tadi hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya, itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya. Mudah ya? Insyaallah. Ada tauhid yang ketiga, namanya tauhid asma wa sifat. Ya, tetapi tauhid yang ketiga ini tidak masuk dalam bahasan kita di dalam Al-Qawaid Al-Arba. Bahasan di dalam Al-Qawaid Al-Arba berputar pada rububiyah dan uluhiyah saja. Maka kita tidak detailkan pada pembahasan buku ini. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan pembahasannya lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa membuka kitab-kitab akidah yang membahas tentang tauhid asma wa sifat ini. Seperti Al-Qawaid Al-Musla dan kitab-kitab yang lain yang berkenaan dengannya. Nah, selanjutnya kata Syekh Syastri, jika ada yang bertanya dari mana pembagian tauhid seperti ini, ya maka kita katakan ya dari dalil. Nah, apakah ada yang bertanya seperti ini? Jawabannya banyak. Terutama orang-orang yang memang suka mengerjakan perbuatan syirik. Kalau kita bilang gini, Bapak ini meminta-minta dikubur, itu namanya syirik, Pak. Dia bilang, syirik bagaimana? Oh, Tuhan saya Allah. Kita bilang, iya, Bapak memang mengakui Tuhan itu Allah.
Tapi itu baru sekedar tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan. Tapi peribadatan harus kita tujukan kepada Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Lalu dia menentang. Dari mana bagi-bagi seperti itu? Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Pembagian seperti ini pembagian yang ngawur katanya. Kita katakan pembagian tauhid seperti ini sebenarnya justru ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang satu sama lain saling melengkapi dalilnya. Di sini disebutkan beberapa contoh. Dalil yang pertama adalah dalil istiqra, yaitu meneliti secara mendalam nas-nas syar'i. Yang itu semua menunjukkan pengesaan Allah baik dalam hal-hal yang Allah kerjakan terhadap hamba maupun yang dikerjakan hamba terhadap Allah. Contoh firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Kita mengakui Allah Tuhan semesta alam. Kita akui Allah itu maha pemurah. Kita akui Allah itu maha penyayang, menguasai hari pembalasan. Ini semua adalah dalil tentang nama-nama dan sifat Allah yang menunjukkan tauhid asma wa sifat. Di ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini dalil perbuatan hamba kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertauhid dalam menyembah. Kepada Engkau kami mentauhidkan meminta pertolongan kami. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ada dalil yang kedua, ya, yang menunjukkan tentang pembagian tauhid. Misalnya firman Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah, Rabb yang menguasai langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah perbuatan Allah kepada hamba, yaitu menguasai. Perbuatan Allah kepada hamba, itu tadi namanya tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Kemudian firman Allah, fa'buduhu wastabir li'ibadati, maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Itu adalah perbuatan hamba kepada Allah, yaitu peribadatan. Dan ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya. Penggalan berikutnya, hal ta'alamu lahu samiyya. Ya. Apakah ada yang sama dengan dia yang patut disembah? Ini adalah tauhid asma was sifat. Ya. Apakah ada yang menyamai Allah? Ini namanya tauhid asma was sifat. Nah. Ada dalil yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa penduduk Mekah, bangsa Arab, bahkan manusia seluruhnya itu mengakui tauhid rububiyah. Tapi masalahnya apakah mereka itu jadi teman atau justru jadi lawan? Ketika Nabi SAW datang di Mekah di zaman dahulu menjadi seorang Nabi dan Rasul, apakah orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami tapi menyembahnya nyembah patung, itu jadi teman atau jadi lawan? Jadi lawan. Diperangi atau ditemani? Diperangi. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah, jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Mereka jawab Allah. Kita lanjutkan. Masalahnya, mereka cuma ngaku itu Allah, tapi ibadahnya bukan kepada Allah. Ya, jadi cuma sekedar rububiyah, tapi tidak uluhiyah. Dalam firman Allah selanjutnya, sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan hujan dari langit dan menghidupkan bumi dengan hujan itu sesudah matinya, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Tapi masalahnya, peribadatan mereka bukan kepada Allah, melainkan kepada patung-patung, gunung-gunung. Ya. Dan orang-orang di zaman sekarang, ya, ini kita sudah menyerempet mulai masuk ke dalam bantahan sebenarnya. Orang-orang di zaman sekarang, kalau kita tanyakan apa Bapak ke kuburan dan minta-minta di situ, dia bilang ya minta-minta aja. Lah Bapak Tuhannya siapa? Dia bilang Allah. Lalu kok minta-mintanya sama kuburan? Begitu. Paham sudah ini? Ya, kita sudah mulai menyerempet masuk ke dalam kaidah, tapi intinya yang penting kita paham dulu. Ya, bahwa ada yang namanya tauhid dibagi 3. Ada asma wa sifat, ada rububiyah, ada uluhiyah.
Dapat dari mana pembagian seperti ini? Jawabannya dari dalil-dalil, dari istiqra, memahami secara mendalam. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para ulama ketika mereka menggali tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan peribadatan kepada Allah, perbuatan hamba kepada Allah, perbuatan Allah kepada hamba, dan keesaan Allah di dalam nama dan sifatnya. Sehingga disebutlah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat tidak masuk di dalam pembahasan buku ini, ya, sehingga kita tidak mendetailkan ke arah sana, tapi kita lebih detail kepada dua hal, rububiyah, uluhiyah. Rububiyah, perbuatan Allah kepada hamba. Uluhiyah, perbuatan hamba kepada Allah. Maka mentauhidkan Allah dalam rububiyah berarti mengakui hanya Allah yang melakukan perbuatan ini, yang selama ini dia kerjakan kepada hambanya. Sedangkan tauhid uluhiyah berarti mentauhidkan Allah dalam hal yang selama ini kita kerjakan berupa peribadatan kepada Allah. Paham ini? Insyaallah. Berarti dibalik juga lawan dari tauhid apa? Syirik. Syirik. Kalau ada orang mengatakan, saya mengakui ada orang yang selain Allah yang menurunkan hujan, berarti dia syirik dalam rububiyah. Kalau ada orang mengerjakan sholat untuk kuburan, dia sholat di situ dan menyembah si kubur, itu namanya syirik dalam uluhiyah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Coba teman-teman buka catatan yang dulu pernah kita catat di awal-awal syarah ini. Contoh-contoh syirik. Contoh-contoh syirik. Memohon segala sesuatu urusan kepada yang selain Allah dalam hal yang Allah mampu memberikannya. Seperti kesembuhan. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya sembuh nggak ada, bukan karena Allah, bukan. Itu saya sembuh karena dokter. Ini jatuh dalam syirik apa? Rububiyah. Masalah rububiyah. Karena hanya Allah yang menyembuhkan. Karena memberi kesembuhan ada perbuatan Allah kepada hambanya. Ada orang bilang, oh saya selama ini jadi kaya bukan karena Tuhan. Nggak ada campur tangan Tuhan. Ini saya kaya karena diri saya yang pintar. Ini selain sombong, ujub, bisa masuk ke dalam syirik apa? Rububiyah. Karena sesungguhnya yang memberi rezeki adalah Allah. Ada orang jadi pawang hujan, misalnya. Jadi pawang hujan. Ini kan namanya apa? Menganggap diri sendiri bisa melakukan perbuatan Allah kepada hamba. Ini namanya syirik dalam hal rububiyah. Rububiyah. Ya. Ada orang bilang saya bisa datangkan jodoh. Ya, nggak perlu Tuhan. Ya, Allah nggak perlu campur tangan. Kita datangkan jodoh. Saya bikinkan susuk misalnya. Ini namanya syirik dalam hal rububiyah. Rububiyah. Contoh lain yang pernah kita tulis di sini di syirik besar adalah yang keempat, ibadah memberi sesembahan kepada selain Allah. Contohnya memberikan sesajen untuk gunung. Ya. Ada gunung supaya dia diem gitu. Tidak memberikan mudarat berupa letusan. Tidak memberikan awan panas. Maka orang memberikan sesajen di situ. Ya, harusnya sesajen atau peribadatan itu ditujukan kepada siapa? Allah. Pada Allah. Ya. Meskipun kita juga tidak bilang ini sesajen ya. Nah, sesajen itu lebih identik kepada ya adat istiadat. Tapi ini masuk di dalam penyembahan-penyembahan yang harusnya diberikan hamba hanya kepada Allah. Nah, siapa yang melakukan perbuatan ini, memberikan sesajen kepada gunung, kepada benda keramat, kepada kuburan, ini namanya melakukan perbuatan syirik dalam hal uluhiyah. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang sudah kita bahas tentang pembagian tauhid, ya. Dan bahwa pembagian ini adalah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang ditunjukkan oleh para ulama. Supaya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa membedakan mana yang namanya tauhid, mana yang namanya syirik. Karena sebagian orang yang tidak memahami masalah ini, tidak bisa membedakan mana rububiyah, mana uluhiyah. Mereka jatuh ke dalam kemusyrikan dengan alasan, kan Tuhan saya Allah. Jadi hanya dengan sekedar rububiyah, dia merasa sudah selesai. Sementara dia bebas mengerjakan syirik dalam uluhiyah. Nah, ada pertanyaan. Ustadz tadi kan mengatakan bahwa ada orang-orang di luar sana yang dia mengingkari
tentang pembagian tauhid ini. Nah, apa sih yang mendasari mereka pada akhirnya mengingkari pembagian tauhid ini? Yang kedua, satu dulu. Oh ya. Apa yang melandasi? Karena perbuatan syiriknya dikritik. Jadi membantah. Sementara para ulama membagi tauhid menjadi 3 ini untuk memahamkan mana syirik, mana tidak. Dan bahwa tauhid rububiyah saja tidak cukup. Begitu. Jadi kalau ditanya, kenapa mereka, apa tadi yang tanya? Mereka membantah. Iya, apa yang mendasari? Ya, karena mereka mengerjakan perbuatan syirik dan ingin melegalisasi, melegitimasi apa yang mereka kerjakan dengan alasan, saya kan Tuhannya Allah. Ya, dan Ana pernah dengar langsung dari teman, ya kebetulan di kamar Ana waktu Ana di Arab Saudi, kita lagi ngobrol, ya kan. Lalu kemudian Ana mengatakan Syiah Nusairiyah itu kafir. Ya, kenapa? Karena peribadatan mereka bukan kepada Allah semata. Dia mengatakan, Muflih, jaga bicaramu. Jangan mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ana katakan, ya la ilaha illallah saja nggak cukup. Itu baru sekedar rububiyah. Bila kamu memahaminya seperti itu. Baru sekedar rububiyah, mengakui bahwa Allah Tuhanmu. Perlu diketahui juga bahwa la ilaha illallah di dalamnya ada uluhiyah. Ya, la ma'budahi bihaqqin illallah itu aslinya. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengakui Allah Tuhan lalu kemudian mengerjakan perbuatan syirik dengan bebas. Ya, nggak cukup. Dan ya gitu. Atau mungkin kita bisa bilang landasan kedua adalah kejahilan. Karena tidak belajar. Atau belajar kepada orang yang salah. Yang mengajarkan kemusyrikan justru. Pertanyaan kedua. Lalu bagaimana dengan status keislaman atau keimanan mereka, Ustaz? Terhadap orang-orang yang hanya mau mengakui tauhid rububiyah saja, tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Kalau mereka hidup di zaman Nabi, mereka jadi musuhnya Nabi. Karena orang-orang kafir di zaman Nabi, itu mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dalam keadaan mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Hanya saja mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan mereka di dunia. Jadi kalau orang-orang ini, kata antum tadi, bagaimana kalau orang seperti itu? Bagaimana statusnya? Kita katakan kalau mereka hidup di zaman Nabi, mereka akan dijadikan Nabi sebagai musuh. Begitu. Kalau di zaman sekarang, ya kita jadikan sebagai objek dakwah. Ya, lepas dari statusnya apa? Karena ada juga orang yang mengerjakan tidak tahu, ada yang belum sampai ilmunya, ada yang tahu lalu tetap menentang, ada yang malah ngajak-ngajak orang untuk membenci dakwah tauhid. Ya kan? Statusnya beda-beda. Ada yang sampai ke dalam kekafiran besar, ada yang kafiran kecil. Ada yang memang sudah nyata dia bisa dianggap sebagai orang kafir, tapi ada yang dia muslim tapi diberi uzur karena memang misalnya dia baru masuk Islam. Karena dia belum tahu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini saja dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.